Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar geografi kelas 12 semester 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang bersama aku Katia. Nah, di pertemuan kali ini kita itu akan membahas tentang 3 topik utama, yaitu wilayah, pewilayahan, dan tata ruang. Itu yang akan kita bahas di pertemuan 1 kali ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang wilayah dulu. Nah, wilayah, apa sih wilayah itu? Kan teman-teman pasti pernah dengar kan istilah ada wilayah kumuh, wilayah elit, wilayah kantor, wilayah wilayah sekolah kalian gitu misalkan. Wilayah itu apa sih sebenarnya? Nah, sebelum ke wilayah itu apa, coba lihat dulu foto udara Jakarta ini. Nah, di sini kita bisa ngeliat tuh, ada Jakarta dengan berbagai macam isinya. Ada yang pertama nih, aku tandain ya. Sini aku mau pakai warna kuning deh biar kelihatan. Nah, oke. Di sini yang daerah pertama ini aku lihat di sini ada gedung-gedung. Terus yang kedua di sini dia itu ada rumah-rumah. Terus yang ketiga di sini itu ada pohon-pohon. Nah, sekarang kita bisa lihat ada 1, 2, 3 area yang berbeda dengan isi yang berbeda. Yang pertama bisa kita lihat di situ adalah gedung-gedung semua. Coba kalau ada satu area terus dia isinya gedung-gedung, biasanya disebut apa? Ya, biasanya dia disebut sebagai wilayah perkantoran biasanya. Kayak kalau di daerah Sudirman, Tamrin, dan sederetannya itu bisa kita sebut dengan wilayah perkantoran. Terus yang kedua, lihat di sini yang kedua itu ada rumah-rumahnya banyak tuh. Berarti daerah yang kedua kita bisa lihat bisa sebut dia sebagai wilayah permukiman. Nah, terus yang ketiga di sini. Yang ketiga di sini adalah pohon-pohon semua isinya. Kalau pohon-pohon semua kita kan bisa sebut dia dengan wilayah hijau, atau kalau istilah geografinya itu ruang terbuka hijau gitu. Nah, jadi dari yang tadi udah kita lihat, kita bisa tahu kalau wilayah itu apa sih gitu. Nah, ini pengertian wilayah dari berbagai ahli. Yang pertama, George itu dia bilang kalau wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik yang sama atau homogen gitu. Garis bawah ya tadi, sama atau homogen. Terus yang kedua, itu menurut Heatherstone. Dia bilang kalau wilayah adalah suatu kesatuan yang kompleks dan tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dipandang dari hubungan mereka yang khusus secara bersama-sama membentuk suatu ciri tertentu. Ingat-ingat, membentuk suatu ciri tertentu di atas permukaan bumi. Oke, tadi udah kondisinya homogen, terus dia punya ciri tertentu. Yang ketiga, menurut Taylor, dia bilang kalau wilayah itu dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain
dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlihat padanya. Tadi sudah dilihat tuh, kalau misalkan dia ada yang homogen, dia punya ciri tertentu, terus dia itu punya sifat-sifat yang seragam. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nih, apa sih wilayah itu? Jadi wilayah itu adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki kesamaan, baik berdasarkan aspek kemanusiaan, alam maupun gejala geografis, sehingga memunculkan sebuah ciri khas yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah yang lainnya. Gitu. Oke, paham ya? Gitu. Oke. Kalau paham, kita lanjut tentang macam-macam wilayah. Macam-macam wilayah itu ada apa aja sih? Nah, sekarang wilayah itu kita bagi yang pertama berdasarkan tipenya. Yang kedua, berdasarkan hierarki atau susunannya. Yang ketiga, berdasarkan kategorinya. Yang keempat, berdasarkan aktivitasnya. Aktivitas manusia tentunya. Nah, kita langsung ke bahasan yang pertama, itu tentang berdasarkan tipenya. Berdasarkan tipe, wilayah itu ada dua jenis. Ada wilayah formal dan ada satu lagi nanti wilayah fungsional. Kita bahas wilayah formal dulu. Wilayah formal atau uniform atau wilayah homogen, ingat artinya dia itu sama, adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan kesamaan atau keseragaman objek di dalamnya. Gitu. Kayak kita lihat tadi, ada daerah yang rumah semua, berarti daerah situ adalah daerah permukiman. Artinya kita melihat daerah itu sebagai daerah homogen gitu, atau daerah formal atau wilayah formal. Gitu. Contohnya, nah di sini ada wilayah pegunungan kapur. Kalau wilayah pegunungan kapur berarti kan ya daerah situ emang daerah pegunungan kapur semua gitu, atau isinya tuh gunung kapur semua gitu. Terus ada lagi wilayah suku Asmat. Berarti daerah situ atau wilayah itu ya dihuni sama suku-suku Asmat. Yang ketiga itu wilayah iklim dingin. Berarti ya dia itu areanya atau wilayahnya wilayah beriklim dingin. Yang kedua itu adalah wilayah fungsional atau dikenal juga dengan istilah wilayah nodal. Fungsional berarti dia itu berdasarkan fungsinya. Nah, makanya wilayah fungsional itu adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan fungsi tertentu atau adanya interaksi wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Contohnya apa? Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek? Oh sebelumnya Jabodetabek tahu kan ya? Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, sama Bekasi. Jabodetabek ini adalah satu wilayah yang terdiri dari berbagai macam kota, tapi mereka itu saling berinteraksi satu sama lain, terutama dalam segi ekonomi. Kayak misalkan di Jakarta tuh bakal banyak lapangan kerja. Terus orang-orang di sekeliling Jakarta, dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Depok, itu semuanya bekerja atau sebagian besar itu bekerja di Jakarta. Artinya antara Jakarta dengan wilayah di sekelilingnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, itu dia ada interaksi. Dia memiliki fungsi yang saling berketerkaitan. Gitu. Itu yang pertama berdasarkan tipe, yaitu wilayah formal sama wilayah fungsional. Yang kedua, itu adalah wilayah berdasarkan hierarkinya atau susunannya. Nah, wilayah berdasarkan hierarki atau berdasarkan susunannya, ya udah berarti dia itu wilayah berdasarkan tingkatan-tingkatan yang ada di wilayah tersebut. Contohnya apa? Paling gampang itu adalah wilayah administrasi. Kayak gimana? Lihat. Wilayah administrasi itu kan dia dari negara, terus ke provinsi, terus ke kota kabupaten, terus ke kecamatan, terus ke kelurahan, terus ke RW, terus ke RT, terus sampai yang paling rendah itu di tingkat keluarga atau rumah tangga. Itu adalah susunannya, susunan dari penguasaan atau susunan dari kekuasaan suatu pemimpin kayak gitu. Kalau negara ya berarti presiden, kalau provinsi ya berarti dia gubernur dan selanjutnya gitu. Terus berikutnya di sini ada macam-macam wilayah berdasarkan jumlah kategorinya atau jumlah topiknya. Sekarang kita lihat. Nah, wilayah berdasarkan kategorinya artinya kita menetapkan sebuah wilayah itu berdasarkan jumlah karakteristik yang ada di dalamnya. Kayak gimana contohnya? Ya. 1.
wilayah bertopik tunggal atau single topic region. Nah, di sini adalah kita menetapkan suatu wilayah itu berdasarkan dari satu kriteria aja atau satu topik aja. Contoh, di sini wilayah dengan curah hujan 2000 mm. Artinya, kalau kita ngelihat peta curah hujan, wilayah yang punya curah hujan 2000 mm dia itu memiliki satu wilayah tersendiri. Itu maksudnya dari wilayah bertopik tunggal. Terus yang kedua, itu wilayah bertopik gabungan atau combined topic region. Nah, di sini adalah kita menetapkan suatu wilayah itu berdasarkan berbagai kriteria, tapi dia itu masih dalam satu topik yang sama. Contohnya apa? Di situ contohnya adalah wilayah iklim. Nah, iklim di dalamnya kan ada tekanan udara, ada angin, ada sinar matahari, terus ada juga kayak misalkan awan dan lain-lain. Itu masih berkaitan di bawah ruang lingkup iklim gitu. Jadi dia berbagai macam kategori nih, dari temperatur, tekanan dan lain-lain, tapi masih dalam satu lingkup yaitu iklim gitu. Paham ya? Lanjut. Masih berdasarkan kategori. Yang ketiga itu wilayah bertopik banyak. Nah, atau multiple topic region. Kalau tadi kriterianya banyak tapi masih dalam satu topik. Ini kriterianya banyak dan bukan dalam satu topik. Nah, apa tuh contohnya? Di situ contohnya adalah wilayah pertanian. Wilayah pertanian maksudnya gimana? Coba. Wilayah pertanian itu pasti dia terdiri dari berbagai macam kategori. Apa sih faktor yang membentuk suatu daerah atau wilayah pertanian? Pasti ada tanah, pasti ada iklim, pasti ada tentang masyarakat sekitarnya. Artinya itu topik yang berbagai macam gitu, yang beraneka ragam, dan dia itu ngumpul di satu wilayah, namanya wilayah pertanian gitu. Selanjutnya itu adalah wilayah total. Nah, wilayah total di sini adalah wilayah yang ditetapkan berdasarkan aspek kewilayahan secara keseluruhan. Aspek wilayah itu ada apa aja sih? Aspek wilayah itu kan nanti dia ada sumber daya alam, ada sumber daya manusianya, ada interaksi antar keduanya, ada batas-batas wilayahnya, ada pemimpinnya atau manajemen areanya. Nah, makanya biasanya wilayah total itu dia diklasifikasikan dengan wilayah administrasi. Contohnya di sini adalah wilayah desa, bisa wilayah kota, kecamatan, provinsi dan lain-lain. Itu adalah macam-macam wilayah berdasarkan jumlah kategorinya. Sekarang macam-macam wilayah berdasarkan aktivitas dari masyarakatnya atau compage region. Nah, di sini kita bisa melihat karakteristik dari atau aktivitas masyarakat yang dominan di wilayah itu. Misalkan ada sebuah terjadi bencana, kemudian banyak orang mengevakuasi korban bencana, ada bantuan datang. Artinya di situ masyarakat atau manusia yang ada di situ beraktivitas untuk evakuasi korban. Berarti kita bisa dibilang wilayah itu adalah wilayah bencana. Kayak gitu. Oke, ngerti ya? Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Itu adalah macam-macam wilayah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pewilayahan. Apa sih pewilayahan itu atau regionalisasi? Oke, wilayah dan pewilayahan. Pewilayahan artinya pewilayahan itu adalah upaya membagi wilayah ke dalam bagian yang lebih kecil lagi gitu. Kenapa sih suatu wilayah itu dia harus dibagi ke dalam ukuran yang lebih kecil-kecil lagi? Ada tujuannya. Ini tujuan dari pewilayahan atau regionalisasi. Yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi wilayah tersebut. Contohnya gini deh, kayak Jakarta. Jakarta itu adalah kota yang sangat besar. Jakarta itu dalam satu kesatuan kan dari barat ke timur, utara, selatan. Kalau Jakarta itu cuma punya satu pemimpin dan pemimpin itu ngurus semua area Jakarta, pasti akan sulit kan? Makanya Jakarta itu dibagi lagi. Ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Utara, dan Jakarta Selatan. Itu dikenal dengan istilah pewilayahan. Nah, kenapa sih Jakarta itu harus dibagi-bagi lagi? Nih alasan yang pertama, untuk menyederhanakan informasi di wilayah tersebut.
Jadi ketika kita itu pengen mengetahui suatu informasi di wilayah tertentu di Jakarta, kita bisa ngelihat secara spesifik. Oh, informasinya itu yang mau kita dapat di wilayah Jakarta mana nih? Jakarta Utara, Barat, Selatan, atau yang mana gitu. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah. Oke, kalau misalkan ada suatu orang atau suatu pemimpin nih, dia itu memimpin wilayah yang sangat luas, maka pemimpin itu fokusnya akan terpecah ke berbagai macam hal gitu. Belum lagi yang di sebelah barat gimana, yang di utara gimana masalahnya, yang di selatan gimana. Tapi kalau misalkan masing-masing area tadi dibagi dalam satu wilayah-wilayah sendiri yang lebih kecil dan punya pemimpin yang lebih fokus mengurusi wilayah itu, maka dari berbagai macam wilayah tersebut akan dapat terbangun dengan lebih mudah gitu. Yang ketiga, itu memudahkan koordinasi tadi. Jadi ketika suatu wilayah punya pemimpinnya masing-masing, maka koordinasinya akan lebih mudah gitu. Untuk pelaporan hal-hal informasi tertentu juga akan lebih mudah. Itu tujuan dari pewilayahan. Nah, sekarang kita bahas tentang metode pewilayahan atau cara dalam membagi wilayah. Caranya gimana? Ada dua cara. Yang pertama itu adalah penyamarataan wilayah atau regional generalization. Regional generalization lah, itu bahasa Inggrisnya lah. Nah, artinya general atau kita itu membuat wilayah tersebut informasinya seumum mungkin. Di sini definisinya adalah penyamarataan wilayah itu upaya membagi permukaan bumi dengan menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting atau kurang relevan dengan maksud untuk menonjolkan karakter tertentu. Lihat. Di sini aku copy gambar dari Google Map. Di situ kita bisa lihat. Nah, coba nih. Ada wilayah yang punya bangunannya itu panjang-panjang kayak gini. Apa tuh kira-kira? Nah, di sini kita bisa lihat ada PT. Berarti yang aku tandain ini adalah wilayah industri gitu. Jadi area sini yang aku tanda kuning ini itu adalah wilayah industri. Nah, terus tapi di dalam wilayah industri ini di sekelilingnya lihat ada wilayah. Nah, terus ada lagi yang dia itu bentuknya nggak sama kayak wilayah yang memanjang ini nih, yang bentuk-bentuk bangunannya memanjang atau bukan pabrik lah bahasanya kayak gitu. Anggaplah ini adalah rumah. Ini rumah. Nah, terus ini juga sama, rumah juga. Terus gimana dong? Ini kan dia wilayah industri, tapi kok ada rumah-rumah. Bahkan di sini ada bank juga, gitu. Ada rumah sakit juga. Nah, dalam metode pewilayahan yang pertama atau generalization, kita itu menghilangkan unsur-unsur yang tidak dominan. Jadi yang bank, terus rumah sakit, terus rumah-rumah warga itu dianggap tidak ada, gitu. Makanya ciri utama dari wilayah tersebut adalah industrinya. Makanya kita masih tetap bisa bilang wilayah itu adalah wilayah industri. Oke, itu metode pewilayahan yang pertama. Paham ya? Nah, terus yang kedua itu adalah metode pewilayahan klasifikasi atau regional classification. Namanya mengklasifikasi artinya kita itu menggolongkan objek-objeknya. Di sini kita bisa lihat klasifikasi wilayah itu adalah upaya untuk membagi permukaan bumi dengan mengelompokkan objek-objek dalam suatu wilayah berdasarkan kriterianya. Contohnya apa? Lihat petanya. Yang pertama, ini kita bisa lihat adalah wilayah fauna Indonesia Barat. Terus ada fauna Indonesia Tengah, terus ada fauna Indonesia Timur. Kenapa sih harus dibagi dalam 3 wilayah itu? Pasti ada alasannya dong. Oh, ternyata di kelas 11 kita udah pernah belajar tuh. Kalau fauna Indonesia Barat itu adalah isinya fauna-fauna yang punya ciri-ciri mirip kayak Asia gitu. Makanya di situ digolongkan sebagai wilayah fauna Indonesia Barat. Nah, terus wilayah fauna Indonesia Timur. Wilayah fauna Indonesia Timur kenapa sih dia dibikin satu wilayah sendiri? Oh, karena dia itu faunanya mirip sama hewan-hewan atau fauna yang ada di Australia. Makanya dia punya wilayah sendiri. Nah, terus yang tengahnya tuh fauna Indonesia Tengah atau wilayah peralihan. Nah, itu kenapa juga dikelompokkan sendiri? Karena ternyata fauna di sana
dia itu punya karakteristik khasnya Indonesia. Makanya dari 3 wilayah tadi dia punya ciri yang menonjol gitu, ciri yang berbeda. Makanya perlu untuk diklasifikasikan. Seperti itu. Oke, itu tadi metode pewilayahannya. Yang pertama ada metode generalisasi, yang kedua ada metode klasifikasi. Gitu. Itu untuk metode pewilayahan. Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Yang ketiga, materi kita ini adalah tentang tata ruang. Apa sih tata ruang? Kamu pasti punya kamar kan? Dan dalam kamar kamu atau dalam ruangan pribadi kamu itu, kamu pasti menata sehingga serapi mungkin gitu. Nah sekarang di geografi ternyata belajar juga nih tentang tata ruang. Apa sih tata ruang itu? Oke, sebelum ke definisinya, aku di sini punya denah. Ada denah sebuah lokasi. Lokasinya apa kita abaikan aja. Yang penting di sini adalah sebuah denah yang menggambarkan di situ tuh ada rel kereta, ada stasiun, ada balai desa, ada SD, ada sawah, ada pasar. Nah, terus di sini kalau misalkan kita mau ngebangun atau mau buka usaha nih, kita mau buka usaha toko souvenir deh misalnya. Nah, kalau misalkan toko souvenir biasanya ditaruhnya di mana? Ya, dia itu biasanya adanya di dekat sama stasiun. Kan biasa orang itu cari oleh-oleh kan bisa di stasiun atau di bandara. Jadi kita bisa letakkan toko souvenir itu di dekat dengan stasiun. Terus, misalnya lagi kita itu mau bangun terminal. Terminal kira-kira di mana ya? Nah, misalkan kita bangun terminal di situ. Terminalnya itu di dekat dengan stasiun atau dekat dengan pasar. Karena itu adalah wilayah ekonomi yang biasanya ramai. Nah, biasanya di situ juga ada terminal. Oke. Nah, terminal dibangun di situ dengan alasan kalau banyak orang yang lalu lalang gitu. Jadi orang-orang itu pusatnya di sana. Terus yang ketiga, kita pengen bangun pom bensin nih. Kalau pom bensin kan biasanya dia erat kaitannya dengan terminal. Ya udah, berarti taruhnya di dekat terminalnya aja. Di situ diletakkan pom bensin gitu. Nah, itu artinya dalam suatu wilayah kita itu untuk menetapkan atau meletakkan suatu objek butuh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu yang kita kenal dengan istilah penataan ruang. Gitu. Kayak kamu sama nih, kamu misalkan di kamar, naruh lemari di mana ya, naruh ranjang di mana ya gitu. Jadi dipikirin gitu gimana biar senyaman mungkin. Nah, sekarang kita lihat deh definisi dari penataan ruang gitu. Nah, di sini ini tadi contohnya ya, contoh dari peta penataan ruang di Jakarta tuh kayak gimana. Ini contohnya. Kayak misalkan itu yang warna kuning itu kan kita bisa lihat dia dengan permukiman. Terus yang warna ungu itu adalah perkantoran kayak gitu. Jadi ini contoh petanya secara real gitu. Nah, terus definisinya. Ruang itu adalah suatu tempat untuk makhluk hidup melaksanakan aktivitas, baik itu ruang darat, laut, maupun udara. Terus tata ruang itu adalah wujud dari tempat makhluk hidup itu atau tempat manusia itu melakukan aktivitas. Ingat, ruang itu adalah tempat untuk melakukan aktivitas. Tata ruang adalah wujudnya nih. Wujudnya itu seperti apa? Nah, terus ada lagi penataan ruang. Penataan ruang itu adalah kegiatan dalam mengatur tempat hidup dari makhluk hidup itu tersebut, dari makhluk hidup itu sendiri gitu. Nah, oke. Nah, terus tujuannya apa? Tujuan dari tata ruang itu adalah yang pertama, terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kita tahu nih kalau misalkan di sebuah ruang itu dia bukan semuanya isinya itu bentang alamiah gitu atau bentang alam. Ada juga dia itu yang isinya tuh kayak gedung-gedung gitu. Tapi lebih banyak juga yang mereka berdua itu kita kombinasikan. Kayak misalkan banyak gedungnya tapi tetap ada danaunya, atau dia itu ada pegunungannya tapi tetap ada jembatannya. Gunanya tata ruang itu adalah biar si bentang alam dengan bentang buatan atau bentang budaya kita sebutnya
itu mengalami sebuah keharmonisan, jadi indah dipandang gitu. Terus yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusianya. Oke, di sini lebih kepada penggunaan dari sumber daya yang ada. Tata ruang juga digunakan agar di suatu wilayah sumber daya itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi nggak cuma dari sumber daya alam terus-terusan yang dikeruk, tapi sumber daya manusia juga dapat mengimbangi sehingga balance gitu, sehingga terwujud sebuah keterpaduan yang dapat meningkatkan keefektifan sebuah wilayah gitu. Nah, lanjut. Terus ada faktor dari penataan ruang. Jadi kalau misalnya kita mau menata sebuah ruang, harus ada yang diperhatikan nih, apa aja? Nah, yang pertama itu adalah kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Oke, di sini lebih spesifik kepada Indonesianya. Jadi kondisi fisik wilayah Indonesia itu kan dia terkenal dengan kebencanaannya gitu. Nah, kebencanaannya ini itu harus diperhatikan juga dalam mengatur sebuah ruang gitu. Misalnya, kita tahu kalau wilayah Indonesia itu terletak di wilayah yang rawan gempa. Jadi, kalau misalkan Indonesia itu nanti udah punya teknologi bikin rumah yang tahan gempa, kita bisa tahu rumah-rumah tersebut atau bangunan tahan gempa tersebut paling cocok tuh ditaruhnya di mana gitu. Terus yang kedua, dia itu memperhatikan potensi sumber daya alamnya gitu. Jadi dilihat nih di wilayah tersebut sumber daya alamnya apa, sumber daya manusianya bagaimana, sumber daya buatannya ada apa aja. Tadi dibalancekan gitu, biar jadi satu kesatuan yang harmonis. Yang ketiga, keadaan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan. Dalam penataan ruang, kita juga harus memperhatikan tentang kondisi masyarakatnya seperti apa. Jadi, kalau misalkan yang kita bangun itu adalah sesuatu, misalkan anggap begini deh, contohnya. Misalkan kita mau bangun sebuah pabrik. Pabrik itu pasti dia membutuhkan air dan pasti menghasilkan limbah. Terus si pabrik itu akan diletakkan di sebuah wilayah desa nih, desa misalkan yang dia itu sumber mata airnya itu cuma sedikit dan digunakan untuk kehidupan masyarakatnya. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu kan pabrik itu tidak sepatutnya ada di sana gitu, mending cari tempat yang lain yang lebih layak. Jadi kita memperhatikan dari segi sumber daya di daerah situ seperti apa. Atau misalnya lagi kita mau membangun sebuah sebuah gedung atau sebuah jalan deh. Ini yang sering terjadi di sebuah jalan. Terus kita itu harus melintasi sebuah tanah adat. Gitu, berarti kan harus izin dulu lah bahasa sama masyarakat adatnya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan agar penataan ruang itu berjalan dengan baik. Terus yang terakhir itu adalah harus memperhatikan geostrategi, geopolitik, dan geoekonominya. Jadi harus memperhatikan dari segi tadi pertahanan dan keamanannya, terus dari ekonomi masyarakatnya itu lebih diutamakan. Kenapa? Karena dari segi keamanan dan pertahanan itu juga penting. Ya misalkan gini deh, kita mau bangun pabrik tapi ditaruhnya di perbatasan antar negara Indonesia Malaysia gitu misalkan. Nah, itu kan berarti kita harus memperhatikan si pabrik ini kira-kira mengganggu nggak buat tetangga sebelah gitu, buat negara tetangga gitu. Itu adalah faktor-faktor dari penataan ruangnya. Nah, oke, materi kita untuk hari ini itu selesai. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini kita membahas tentang wilayah, membahas tentang kewilayahan, membahas tentang tata ruang, itu sudah selesai di sini. Oke, kalau begitu cukup sekian dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?